السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya: Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idin 'ainin na'im. Surat yang kita bacakan ini adalah salah satu di antara rentetan surat-surat Makkiyah. Yang surat ini datang untuk mentadhkir, mengingatkan hamba-hamba Allah yang masih lalai, mengingatkan hamba-hamba Allah yang dilalaikan dengan bermegah-megahan, dilalaikan dengan berbanyak-banyakan ini dan itu, sehingga melalaikan mereka, membuat mereka lupa dari mengejar negeri akhirat, dari mengingat Allah, dari beramal untuk hari kepulangan. Lalai mereka, maka surat ini datang untuk mengingatkan mereka dari kelalaian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, atau ashghalakum, telah menyibukkan kalian. Ada yang menyebutkan ansatkum, telah menjadikan lupa kalian. At-takatsur, yaitu bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan dalam hal ini dan itu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan. Secara makna letterlek, tapi makna yang tepat wallahu alam, kata Imam Ibnu Katsir, hatta ya'tiyakumul maut, sampai kematian mendatangi kalian, baru dia berhenti, dilalaikan oleh berbanyak-banyakan tersebut, bermegah-megahan tersebut. Alhaakumut takatsur, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay syaghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zahratuha an talabil akhirah wa ibtighaiha. Kalian disibukkan dengan mencintai dunia, disibukkan dengan sebab mencintai dunia, dan juga nikmat-nikmat dunia, perhiasan dunia, menyibukkan kalian dari apa? Talabil akhirah, dari mencari kehidupan negeri akhirat, mengejar kehidupan akhirat. Lalai manusia. Dan Allah Azza wa Jalla tidak menyebutkan secara khusus di sini bentuk takatsur. Berbanyak-banyakannya tidak disebutkan langsung, takatsur fil amwal, takatsur fil aulad, takatsur fil jah, ya, memperbanyak ini, memperbanyak itu, tidak disebutkan langsung, tapi mutlak secara umum, ya, menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang berbau berlomba-lomba untuk memperbanyak ini dan memperbanyak itu, bermegahan dalam rangka ini dan itu dan seterusnya, tatkala itu semua melupakan dari Allah, melupakan kita dari negeri akhirat, tatkala itu semua melalaikan kita dari mengingat Allah,
melalaikan kita dari mengejar negeri akhirat, maka itu masuk dalam alhaakumut takatsur. Masuk dalam alhaakumut takatsur. Apapun bentuknya. Entahkah orang berlomba-lomba memperbanyak harta, entahkah orang berlomba-lomba memperbanyak anak, yang pada asalnya memang tidak masalah. Orang memperbanyak anak misalnya, tidak masalah. Kalau tujuannya adalah apa? Untuk supaya menolong dia, ya, dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla, semakin dekat ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perbanyak harta, dia perbanyak anak, tapi dalam rangka menolong dia semakin dekat kepada Allah, menolong dia untuk mengejar negeri akhirat, maka tidak tercela. Tapi tatkala mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, berbanyak-banyakan dalam harta, kemudian anak-anak, jabatan, gelar, ya, dan yang lainnya, memperbanyak jamaah, memperbanyak subscriber dan seterusnya, kalau orang-orang yang dikatakan YouTuber dan seterusnya misalnya, tujuan itu semua melalaikan dari mengingat Allah, melalaikan dari mengejar negeri akhirat, maka masuk dalam alhaakumut takatsur yang tercela. Kalau dia sifatnya menolong kita untuk makin dekat kepada Allah, makin mengingat negeri akhirat, maka tidak ada tercela. Ibrahim alaihissalam, tatkala Allah karuniakan beliau seorang putra yaitu Ismail yang begitu manut, yang begitu taat, ya, ketika diminta untuk menolong beliau membangun rumah Allah Ka'bah, dengan legowonya Ismail mengatakan, mari bapak saya bantu. Maka Ibrahim sampai berkata, ni'mal aunu anta ya bunayya li ala ta'atillah. Sebaik-baik penolong untuk aku adalah engkau wahai putraku dalam rangka taat kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak anak tapi enggak bantu kita untuk taat kepada Allah. Ini alhaakumut takatsur. Masuk dalam alhaakumut takatsur. Banyak anak akan tetapi membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah, mengejar negeri akhirat, maka ini tidak termasuk dalam alhaakumut takatsur. Malah ini yang dianjurkan, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul umam. Perbanyak, ya, nikahi oleh kalian wanita-wanita yang punya rasa cinta dan kasih sayang, ya, dan berpotensi punya banyak anak. Aku berbangga dengan banyaknya umatku nanti di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Ya. Maka beliau mengatakan tamannau. Silakan kalian bercita-cita, berangan-angan. Apa cita-cita kamu? Apa angan-angan kamu? Sebagian mengatakan, aku berkeinginan, bercita-cita kalau seandainya rumah ini penuh dengan emas dan perak yang semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya lagi mengatakan, aku bercita-cita kalau seandainya ruangan ini, rumah ini penuh dengan mutiara, yang kemudian saya apa? Kemudian saya infakkan semuanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya cita-cita yang berbeda. Apa cita-cita beliau? Aku bercita-cita, tamannaitu, ya, law anna hadhihi dar mamlu'atun rijalan mithla Abi Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kalau aku cita-citaku, ya, seandainya rumah ini penuh dengan anak-anak, ya, yang seperti Abu Ubaidah, sahabat Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Beliau menginginkan, ya, punya anak yang banyak, ya, dalam rangka apa? Digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kenal Umar bin Khattab yang dalam athar sengaja memperbanyak mencampuri istrinya agar lahir generasi-generasi pejuang, agar lahir generasi-generasi yang akan menolong beliau dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang Idul Jumat yang khatib cintai karena Allah tabaraka wa taala. Jadi alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian takatsur, ya, berlomba-lomba memperbanyak ini, memperbanyak itu, bermegah-megah, telah melalaikan kalian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala juga sinyalir dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-20 bahwa hakikat kehidupan dunia ini yaitulah dia, banyak-banyakan ini, banyak-banyakan itu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad
kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, ketahuilah bahwasanya hanya saja kehidupan dunia ini adalah permainan. Kemudian ya senda gurau, kesia-siaan, ya. Kemudian apa? Ya zina, perhiasan, dan juga berbangga-banggaan di antara kalian, tafakhurum bainakum wa takathurun, takathurun fil amwali wal aulad. Hakikat kehidupan dunia ini adalah manusia berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. Ada sebagian kaum muslimin, naudzubillah, Allah karunikan dia gaji mungkin sebulan 5 juta atau 10 juta, bahkan cukup alhamdulillah untuk makan dirinya, anaknya dan istrinya, alhamdulillah. Namun tatkala dia melihat tetangganya dan dia dengar tetangganya gajinya sebulan mungkin 20 juta, 30 juta, maka enggak tenang dia. Dia putar otaknya, bagaimana caranya supaya saya bisa lebih banyak dari dia. Takatsur, alhaakumut takatsur. Bagaimana saya bisa lebih banyak dari dia? Ya, akhirnya dia cari kerja sampingan dan seterusnya. Yang tadinya sering kelihatan di masjid mulai jarang kelihatan di masjid. Ya, yang tadinya sering kelihatan ta'lim, ngaji, kemudian tidak kelihatan lagi ngaji karena sudah punya kerjaan sampingan. Rakus, kejar supaya kita mobilnya lebih banyak dari tetangga, supaya kita rumahnya lebih banyak, lebih bagus dari tetangga, supaya kita ini dan itu lebih banyak dari yang lain. Takatsur. Akhirnya apa? Dia dilalaikan dengan itu semua dari mengejar akhirat, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sampai hilang sama sekali, enggak kelihatan hidungnya di masjid. Karena apa? Alhaakumut takatsur. Sampai kapan ya manusia ini akan, ya sebagian manusia kecuali yang Allah rahmati akan sibuk dengan at-takatsur ini hatta zurtumul maqabir. Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa ada sebab nuzulnya ini ayat surat, bahwasanya dulu sebagian atau 2 kabilah dari orang Quraisy, dari suku Quraisy itu apa? Berbangga-bangga ya dengan sesepuh mereka. Kononnya ya Bani Saham dengan Bani Abdi Manaf saling berbangga-bangga di antara mereka. Oh, kami keturunan kami begini, dari ini orang mulia, orang pokoknya saling berbangga-bangga di antara mereka. Enggak cukup berbangga-bangga dengan yang hidup, mereka berbangga dengan yang sudah mati dari nenek moyang mereka. Sampai zurtumul maqabir, sampai kalian malah pergi ke kuburan menyebutkan, oh ini nenek moyang kami dulu, ini dia begini, oh kami ini nenek moyang kami dulu yang dikubur di sini begini. Ada yang menyebutkan seperti itu, berbangga-bangga. Ada yang menyebutkan 2 kabilah dari orang Ansar, berbangga-bangga. Ada yang menyebutkan 2 kabilah dari kalangan Yahudi, berbangga-bangga ya, dengan kabilah masing-masing, dengan nenek moyang masing-masing dan seterusnya. Itu semua tidak bermanfaat ya. Namun Ibnu Katsir menyebutkan hatta zurtumul maqabir, maknanya adalah apa? Hatta ya'tiakumul maut. Akan terus manusia berlomba-lomba, perbanyak ini, perbanyak itu, sampai dia datang ke kuburan dalam keadaan mayit, dalam keadaan mati, baru dia berhenti. Lau kana lil insani wadiyani min dhabin labtagha thalitha walan yamla'a fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Seandainya manusia diberikan 2 lembah emas, dia akan minta 3 lembah emas. Terus begitu, enggak akan pernah ya terpenuhi mulutnya, enggak akan puas, dia akan minta terus sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, alias zurtumul maqabir, masuk ke dalam kuburan. Telah tertutup mulutnya oleh tanah kuburan, baru dia berhenti. Dan Allah akan terima taubat orang-orang yang mau bertaubat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang menarik sidang Idul Jumat yang hati cintai Subhanahu wa taala, kita perhatikan di mana orang yang mati masuk liang kubur itu Allah bahasakan zurtum, ziarah. Ya, dan ini mengisbat, menetapkan keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ada nikmat kubur, ada azab kubur. Hatta zurtumul maqabir. Orang-orang yang dilalaikan dengan berbangga-bangga, megah-megahan, berbanyak-banyakan ini dan itu sehingga melalaikan mereka, itu nanti di alam kuburnya sengsara, akan kena azab, waliyadzubillah. Ini menetapkan adanya azab kubur dan menetapkan juga adanya nikmat kubur ya. Bahwasanya dibahasakan oleh Allah zurtum, dengan menziarahi, dengan bahasa ziarah
Dan kita tahu yang namanya orang kalau pergi ziarah ke temannya atau saudaranya, enggak selamanya dia berada di tempat dia berziarah itu. Ada saatnya dia akan kembali. Ini menunjukkan sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Selama apapun kita nunggu di alam kubur, tetap saja kita hitungannya di alam kubur itu kayak orang ziarah. Sementara kita akan di situ. Sebentar kita, orang yang ziarah ke temannya enggak lama kok, enggak seharian. Sebentar dia akan pulang. Begitulah kita bila dibandingkan ya durasi atau berapa lama kita akan berada di alam kubur, bila dibandingkan hari akhirat yang begitu panjang dan tidak ada batasnya, maka wallahi tinggal kita di kuburan itu hanya sebentar saja dibandingkan hari akhirat yang akan kita lalui yang sangat panjang. Mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya, bahwa kita akan berada di alam kubur itu sebentar saja hakikatnya bila dibandingkan lamanya kita akan melalui hari perjalanan di akhirat kelak yang begitu panjang yang tidak ada batasnya. Ya jemaah sekalian, sidang Idul Jum'ah yang hati cintai karena Allah SWT. Makanya seorang badui ketika mendengar firman Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dengan bahasa menziarahi kubur, maksudnya masuk ke dalam liang kubur. Kata orang badui itu, dia katakan bahwa dia paham kalau bahasanya bahasa ziarah, berarti apa? Bu'ithu wa rabbil ka'bah fala budda lizairi an yartahil. Kata orang badui itu, mereka pasti akan dibangkitkan kalau begitu. Kalau bahasanya kalian ziarahi kuburan, menunjukkan orang ziarah sebentar doang. Berarti kata orang badui ini dia langsung paham. Allah gunakan bahasa ziarah kubur buat orang yang mati masuk ke liang kubur. Dibahasakan ziarah kubur, menunjukkan ziarah sebentar doang di alam kubur itu. Berarti pasti mereka akan dibangkitkan, karena orang yang ziarah pasti akan meninggalkan orang yang dia ziarahi. Dia akan berangkat lagi melanjutkan perjalanan atau pulang ke asalnya dan seterusnya. Kecintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lama kita akan berada di alam kubur tersebut bila dibandingkan dengan panjangnya hari akhirat yang akan kita lalui. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Jangan gitulah, kata Allah Azza wa Jalla. Kalla, sekali-kali jangan kayak gitulah. Maksudnya apa? Jangan kalian dilalaikan oleh berbangga-bangga, oleh bermegah-megahan, oleh banyak-banyakan ini dan itu, harta, kedudukan, jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalla, jangan kayak gitu. Saufa ta'lamun. Kalian akan tahu suatu saat. Kalian akan tahu suatu saat akibat daripada berbagah-megahan kalian, ya, berbanyak-banyakan dalam hal ini dan itu, sehingga melalaikan kalian dari negeri akhirat, dari mengingat Allah. Kalian akan tahu satu saat. Awas. Ini kata Hasan al-Basri, wa'idun ba'da wa'id. Ini ancaman di atas ancaman. Ini mesti dicintai Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar akan tahu, wahai orang-orang yang bermegah-megahan, yang dilalaikan oleh berbanyak-banyakan harta, anak-anak dan yang lainnya dan seterusnya. Kalian akan tahu suatu saat akibatnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kalla saufa ta'lamun. Yang pertama ini maksudnya adalah apa? Kau akan tahu akibat bermegah-megahan dan berlomba-lomba banyakan ini dan banyakan itu. Kalian akan tahu akibatnya kapan? Inda sakaratil maut. Tatkala kalian sakaratul maut, kalian akan tahu. Kalian akan tahu, oh, selama ini aku dilalaikan. Selama ini aku dibuat lalai, lupa dengan mengumpulkan ini, berbangga-bangga, banyak-banyakan ini dan seterusnya. Ketika orang sakaratul maut, dia akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian jangan gitulah, kata Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti itulah. Kalian benar-benar akan tahu akibatnya nanti. Yang kedua ini, kalla saufa ta'lamun ini, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maknanya adalah nanti ketika kau masuk kuburan, kau akan tahu akibat daripada kau bermegah-megahan tersebut. Kau akan tahu akibat dari berbanyak-banyakan dalam harta, anak-anak, jabatan dan yang lainnya, yang kemudian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingat, yang melalaikan. Yang tidak melalaikan enggak masuk judul. Tapi kalau yang melalaikan, awas. Ketika sekarat kau akan tahu, dan ketika masuk ke liang lahat, ke liang kuburan juga kau akan benar-benar tahu akibatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin. Diulang-ulang lagi, kalla, kalla, kalla. Terus, kalla ini kalimat zajr, jangan gitu. Sampai 3 kali loh Allah bilang kalla, kalla, kalla. Jangan kayak gitu. Ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali jangan, seandainya kau tahu dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Apa? La tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Saya, kita semua, mukmin, mukafir, semua kita akan melihat jahim itu, neraka itu. Jahim itu ismun min asma'in nar. Nama dari nama-nama neraka, jahim. Ya. Yang paling serem, jahannam. Paling serem itu. Ya. La tarawunnal jahim. Benar-benar kalian akan lihat itu neraka jahim itu. Wahai yang alhaakumut takatsur. Wahai yang alhaakumut takatsur, la tarawunnal jahim. Kalian benar-benar akan melihat neraka jahim tersebut. Yang sebagian salaf seperti Ali bin Fudail bin Iyad, setahu ana, setahu khatib, dia mati gara-gara lagi sholat, bapaknya baca ayat ini, apa? Mati dia. Ya, la tarawunnal jahim. Atau ya, disebutkan bahwa dia sholat tapi nggak bisa melanjutkan ayat, nyetop sampai la tarawunnal jahim, nggak bisa lanjut. Subhanallah. Ya, saking mengerikannya. Kalian benar-benar akan melihat neraka tersebut diseret dengan 70.000 kekangan. Satu tali ditarik 70.000 malaikat. Bayangkan gimana gedenya itu Jahannam. Diseret oleh 70.000, ya, dengan 70.000 kekangan. Satu tali saja, satu kekangan Jahannam. Dalam hadis Sahih Muslim, diseret oleh 70.000 malaikat. Bayangkan. Ya. Menyeret Jahannam tersebut. Kalian akan lihat la tarawunnal jahim. Ya. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Bukan hanya pengetahuan, tapi kalian benar-benar juga akan melihat Jahannam itu, neraka jahim itu 'ainal yaqin, jelas kelihatan. Bukan hanya berbentuk pengetahuan, tapi apa? Jelas kelihatan. Jahannam itu kalian akan lihat 'ainal yaqin. Ya. Ini kalau kita mau bahas tafsirnya secara ya pelan, panjang sebenarnya, tapi karena ini momen khutbah kita singkat. Allah akhiri ayat ini dengan, surat ini dengan tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian kumpul-kumpul tuh? Ya, apa yang kalian perbanyak itu takatsur tersebut? Latus'alun. Benar-benar kalian akan dihisab. Benar-benar kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kalian kumpul-kumpul itu dari harta benda ini, itu dan ini, macam-macam. Tus'alunna. Benar-benar kalian akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab dari mana, kemana, dari mana, dapatnya kemana, jalannya halal apa halal, ditanya. Yang takatsur itu, yang kalian perbanyak-banyak itu, yang tumpuk-tumpuk, berlomba-lomba, bermegah-megahan itu ditanya semuanya, tetek bengeknya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Maksudnya kau syukur enggak atas nikmat itu? Kau syukur enggak? Latus'alunna yawma idzin 'anin na'im ay an syukriha. Tentang syukur nikmat tersebut kalian akan ditanya oleh Allah. Kalian telah bersyukur apa tidak? Ya. Karena enggak semua manusia dikasih karunia oleh Allah, harta banyak, anak banyak, ya, punya kedudukan tinggi dan enggak semuanya pandai syukur, malah banyak yang kufur. Ya. Zalumun kafar, manusia ini banyak yang zalim dan sangat kufur kepada nikmat-nikmat Allah, akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang bersyukur sedikit, kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan tanya sidang Idul Jum'ah yang hati cintai Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat ini, ya. Tentang nikmat-nikmat Allah akan tanya. Khatib teringat, dan ini kita akhiri dengannya khutbah kita. Nabi SAW di waktu zahirah, di waktu siang bolong, di mana biasanya di jalan protokol Madinah itu nggak ada sahabat lewat, pada qailulah semua, istirahat, panas terik. Tiba-tiba di jalan di waktu yang nggak wajar orang keluarlah Rasulullah SAW.
ketemu sama Abu Bakar dan Umar. Singkat cerita, ma akhrajakuma, apa yang membuat kalian keluar di jam segini nih, orang waktu qailulah kok kalian malah keluar? Ya Rasulullah, ma akhrajana illa al-ju'. Ya Rasulullah, tidaklah yang membuat kami keluar di jam yang enggak wajar kayak gini ini kecuali lapar yang mencekik. Kami lapar ya Rasulullah. Lihat Abu Bakar, Umar. Kata Rasulullah SAW, wa ana wallahi ma akhrajani illa al-ju'. Ma akhrajani illa ma akhrajakuma. Tidaklah yang membuat aku keluar juga di jam gak wajar kayak gini nih, kecuali apa yang membuat kalian keluar juga. Nih, batuk 2 di perut Nabi SAW. Ganjel lapar yang mencekik. Alaihissalam. Ayo berangkat kita. Ikuti saya, kata Rasulullah SAW. Ikut ke rumahnya seorang sahabat Ansar. Ada yang menyebutkan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika sampai di situ tahu Rasul yang datang ini tamu terbaik di bawah kolong langit yang datang nih bersama 2 sahabat yang terbaik yang Rasul ya sering berkata sebagaimana riwayat Ali bin Abi Thalib, saya sering pergi sama Abu Bakar dan Umar, saya sering pulang sama Abu Bakar dan Umar, aku pergi sama Abu Bakar dan Umar. 3 ini selalu berdekatan bersama, 3 serangkai kalau boleh dibilang. Ini tamu-tamu agung, maka harus dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Maka apa? Dia pergi ke kebunnya, karena kebunnya dekat dari Masjid Nabawi, tidak jauh. Maka apa? Diambil tamr, kurma kering, diambil rutab, ya kurma basah yang masih kuning itu. Ada busur itu sebelum jadi rutab itu namanya busur, diambil. Kemudian apa? Ya, diperah susu, ya, oleh sahabat tersebut. Bahkan diambil pisaunya, kemudian dia disembelihkan kambing untuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iyyaka wal halub, awas jangan sembelih yang lagi nyusuin, sayang susunya, kasihan anaknya, hindari. Yang enggak lagi nyusui, sembelihlah buat kami kalau memang mau dikasih ya kambing. Airnya apa? Disembelih, dan seterusnya didatangkan air yang adem dingin di bawah pohon yang ya rindang dan seterusnya di kebun tersebut. Subhanallah, dijejer makanan yang banyak, semuanya siap. Rasul dan Abu Bakar dan Umar duduk di situ di hadapan makanan tersebut. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, ma'un barid wa dhillun ya barid. Kemudian apa? Wa tamrun wa rutabun wa busrun wa lahmun wallahi la tus'alunna an hadzal na'im. Kata Rasulullah SAW, air dingin, adem, di bawah naungan yang adem. Ada kurma kering, ada kurma basah, rutab, ada busur sebelum rutab itu namanya busur. Kemudian ada daging, masya Allah, bakar, enak sekali. Ada susu macam-macam. Demi Allah, kalian akan ditanya oleh Allah, akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla tentang nikmat ini, nikmat makan ini Allah akan tanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Kita akan dihisap oleh Allah SWT tentang nikmat-nikmatnya. Tapi manusia sidang Idul Jum'ah yang khatib cintai ke Allah SWT, 2 tipe manusia ini. Allah sebutkan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Kami telah tunjuki kepada manusia jalan. Ada yang syukur, ada juga yang kafir. Ingat sidang Idul Jum'ah, kalau kita pandai syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan langgeng pada diri kita, terus nempel dengan kita insyaallah. Para ulama mengatakan, an-ni'amu idza syukirat qarrat. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. An-ni'amu idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri dia anteng, langgeng dia. Tapi kalau dikufuri dia akan kabur, dia akan lari. Maka mari kita bersyukur kepada Allah SWT. Sulaiman alaihissalam ketika dia berhasil dengan kekuasaan, dengan izin Allah, istananya Balqis dipindahkan ke negerinya, ke istananya. Masya Allah, apa dia ucapkan? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfur. Apakah saya akan bersyukur dengan menisbatkan nikmat ini kepada Allah, am akfur, atau sebaliknya saya akan kufur dengan saya katakan ini nikmat semua karena kehebatan saya.
Itu ujian buat saya. Mudah-mudahan kita semua pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk khatib pribadi dan kita semua, dan mudah-mudahan kita tidak dilalaikan dengan mengumpulkan harta benda dan yang lainnya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.